Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Aisyah, Amanda Aprila, dan Yulianti. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faiza. Pada video ini kami akan memaparkan sedikit materi kami, yaitu ruang lingkup akad. Selamat menyaksikan. Asal-usul akad. Akad adalah bagian dari macam-macam tasyaruf atau perpindahan. Tasyaruf ialah segala usaha yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara menetapkan beberapa haknya. Definisi akad. Yang pertama, pengertian akad secara bahasa. Akad secara bahasa berasal dari kata akdu yang berarti mengikat dan ahdu yang berarti janji. Yang kedua, pengertian akad secara istilah. Akad adalah menghubungkan suatu kehendak dari satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Akad dan iltizam. Iltizam yaitu setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya, ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak orang lain. Akad dan tasyaruf. Tasyaruf menurut pengertian istilah fikih ialah segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan berdampak hukum lahirnya berbagai hak. Tasyaruf ialah akad yang khusus yang tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu kehendak. Akan tetapi ia merupakan hubungan keterkaitan atau penemuan antara dua kehendak. Rukun-rukun tasyaruf. Yang pertama adalah sighat atau ijab kabul, yang kedua adalah akid atau pihak yang bertransaksi, yang ketiga adalah maudu al-akad atau tujuan pokok dalam melakukan akad, dan yang keempat maukut alaih atau benda-benda yang diakadkan. Syarat-syarat akad. Yang pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad. Yang kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut sebagai idafi atau tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad antara lain: A. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli, maka akad orang yang tidak cakap atau orang gila akadnya tidak sah. B. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. C. Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akaid yang memiliki barang. D. Akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli mulasamah. E. Akad yang dapat memberikan faedah. F. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Macam-macam akad. Yang pertama ada akad munjis, yaitu akad yang dilaksanakan langsung saat selesainya akad. Yang kedua ada akad mu'alak, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditemukan dalam akad. Yang ketiga ada akad mudof, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan. Pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad. Akad dan konsekuensinya. Menurut jumhur ulama fikih, akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun. Yang pertama ada akad sahihah, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua ada akad fasidah, yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus. Untuk akad yang sah menurut Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu yang pertama ada akad nafiz, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang ahliyah dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia. Yang kedua ada akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ahliyah untuk proses akad, tetapi ia tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya. Berakhirnya akad. Berakhirnya akad disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, berakhirnya akad karena fasah.
Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad yaitu A. Karena adanya fasid atau rusak, B. Karena khiyar, C. Berdasarkan ikalah yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesempatan kedua belah pihak, D. Karena tidak ada realisasi, E. Karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terrealisasi. Yang kedua, berakhirnya akad karena kematian. Yang ketiga, berakhirnya akad karena adanya pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberi izin.